Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wardana, podcastnya SMP Negeri 4 Kelapa Kampit. Ini podcast perdana Wardana yang kebetulan hari ini kami kedatangan satu alumni yang istimewa karena hari ini kebetulan kami ada tim pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dan sudah hadir bersama kita manggilnya Bang saja, Bang Fahrul ya, alumni SMP Budi Utama Kelapa Kampit tahun 99. Bersama saya Pak RW yang akan berbincang-bincang sambil ngopi ya bersama Bang Fahrul. Oke, selamat datang Bang Fahrul di warga RW 04 ya. Iya. Kami menyebutnya warga RW 04. Nah, di tahun 97 sampai 99 Bang Fahrul terdata sebagai siswa SMP BU Utama ya. Apa kesannya setelah lulus dari SMP BU? Ya, kalau dari SMP BU dulu ceritanya maklum lah, kalau SMP dulu kan masih kenakalan ya. Kenakalan. Jadi alhamdulillah SMP BU ini dulu orang tuh mikirnya anak siswa buangan gitu. Siswa buangan. Jadi dulunya misalnya orang-orang yang nakal, tapi kita mengatur pembalikan fakta. Jadi tidak semua seperti itu gitu. Halnya kita orang yang bisa buruk jadi baik, jadi baik. Intinya kita jangan memilih pendidikan bahwa pendidikan dulu BU itu standarnya ya biasa-biasa aja. Ya. Jadi alhamdulillah kesan saya bukan untuk swastakan, artinya BU mencap BU dulu nggak bagus, nggak ini. Alhamdulillah sampai sekarang udah maju. Ya. Ya. Alhamdulillah BU ini udah orang-orangnya ya alumni BU yang memajukan menjadi SMP Negeri 4 ini. Ya. Mungkin itu kesan-kesan saya sih. Dulu emang guru-gurunya emang asumsi banyak dari negeri ya, dari SMP 1 dulu. Ya habis pulang ngajar dari SMP 1 ke SMP BU. Karena BU dulu pelajarannya siang. Oh gitu. Siang. Dari masuk jam 2, pulangnya jam 4. Kalau hari Jumat setengah 5. Ininya ya cuma 2 jam setengah lah gitu. Jam setengah di sekolah ya. Di sekolah. Ya. Jadi guru-gurunya dari negeri dulu. Oh gitu. Nah, jadi dulunya memang image-nya gitu ya. Iya, image-nya SMP BU itu di bawah rata-rata karena ada SMP negeri ya di Kelapa Kampit. Tapi ternyata para alumninya bisa membuktikan, bisa berkiprah di tingkatan kabupaten, bahkan kalau seperti kita tahu ya, 2 bupati yang kemarin menjabat dan sekarang saat masih menjabat di Belitung Timur, yaitu Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur, itu adalah alumni Budi Utama. Dan masih banyak yang lainnya yang berkiprah membantu meningkatkan ekonomi maupun pemerintahan di Kabupaten Belitung ataupun Belitung Timur ya. Kalau boleh tahu nih, pada saat SMP dulu, siapa guru yang mungkin favorit atau guru yang memberikan inspirasi bagi Bang Fahrul? Kalau favorit sih banyak sebenarnya guru yang difavoritkan. Jadi yang guru yang menjadi inspirasi saya itu sebenarnya dulu almarhum Bu Mur. Bu Mur. Ngajar apa waktu itu? Betul, ngajar matematik. Matematik.
Jadi beliau itu kalian belum ngerasa nanti katanya kalau kalian nggak pintar katanya. Artinya belajarlah kalian tuh, karena memang nggak ada, kalau kalian statusnya pelajar, belajarlah katanya, nggak usah mikir-mikir yang lain, fokus saja katanya. Nanti ada fokus yang lain, kalau udah berkeluarga nanti macam-macam katanya. Ya, seperti itu. Jadi fokus saya belajar. Pas ini Bu Mur waktu itu, jadi ini saran saya kan, nyarankan saya, ya saya memang waktu itu kelas 1 kan masih ya nama juga pergaulan kan. Jadi kalau udah kelas 2 masuk lagi apa namanya Bu Undo. Bu Undo itu sekarang udah pensiun ya. Pensiun. Itu yang paling saya takut itu, karena memang kalau telat masuk aja udah gebak-gebak meja kan. Tapi justru dari rasa takut itu yang melecut untuk membuktikan bahwa memang dengan belajarlah itu untuk menikmati masa depan yang sekarang barangkali dinikmati Bang Fahrul gitu ya. Terus setelah Bu Undo, kelas 3-nya diajar lagi sama Bupati sekarang, Pak Burhan itu. Pak Burhan atau panggilnya Pak Aan ya. Jadi salam buat Pak Aan, ini salah satu siswanya dulu ya, yang alhamdulillah berhasil membantu Bapak di pemerintahan Kabupaten Belitung Timur gitu ya. Dulu beliau ngajar PPKN. Jadi kalau baru masuk itu, beliau itu masuk kelas, ditanya satu-satu. Kalau nggak bisa jawab, dijewer nih. Oh gitu. Tapi zaman itu masih diperbolehkan Kalau sekarang jangan dilakukan ya. Karena aturannya berbeda. Tapi prinsipnya karena memang kita nggak mau dijewer, jadi kita belajar tuh. Yang mana nanti jadi pertanyaan ya kita hafal. Jadi bab 1, bab 2 sampai bab 3 itu mana-mana aja yang ini. Jadi kita hafal jadi bab 1, bab 2-nya. Karena terlecut tadi supaya tidak dijewer, belajar gitu ya. Dan harus hafal gitu ya. Dan mungkin itu yang salah satu yang melatar belakangi mengambil jurusan Visipol. Iya, memang latar belakangnya ke ngalah PPKN. Karena waktu itu memang PPKN ini kayaknya suatu yang istimewa gitu. Jadi ada istilahnya kesejarahan di situ, terus kewarganegaraannya, aturan segala macam. Ya namanya juga kita berbenturan dengan aturan di Indonesia ini, jadi ya saya memang tertarik di situ gitu. Jadi Pak Aan salah satu inspirator Bang Fahrul yang membuat Bang Fahrul mengambil jurusan Visipol karena multidimensi ada disiplin ilmu tentang peraturan pemerintahnya gitu ya. Kemudian sekarang bertugas di Inspektorat Kabupaten Belitung Timur ya. Sejak tahun 2010. Nah, ini sejak 2021 SMP Budi Utama itu sudah alih status menjadi SMP Negeri 4 Kelapa Kampit. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kita dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur ya dengan gedung baru ya. Nah, barangkali sebagai alumni ini apa harapannya ke depan terhadap SMP Negeri 4 Kelapa Kampit yang kesejarahannya itu berawal dari SMP Pancawardana berubah jadi Budi Utama dan sekarang menjadi 4 Kelapa Kampit. Apa harapan Bang Fahrul untuk SMP ini? Ya, harapan saya sih nggak ini ya otomatis kepinginnya maju gitu. Jadi majunya itu karena ya kita sebagai alumni kalau maju itu bangga jadinya. Bangga atas sekolah-sekolah yang kita pernah sekolah di situ. Jadi kalau dia maju bangga. Artinya kalau yang istilahnya, dan juga saya ini mau mendorong artinya ya apapun nanti yang ada di SMP 4 ini, yang sebelumnya SMP Pancawardana dengan SMP Budi Utama, artinya sudah naik signifikan dari dulu istilahnya
ya kita contoh lah dari pola seragam, aturan segala macam sudah mulai meningkat. Artinya kita mengikuti apa namanya jejak-jejak digital. Artinya perkembangan yang ada di digital, ya. di zaman sekarang. Alhamdulillah untuk kedepannya ya untuk semakin maju dalam hal ya untuk mengikuti perkembangan digital yang ada di sekitar kita, manfaatkan. Jadi seperti itu. Percuma kalau misalnya kita mempunyai gedung yang bagus ataupun fasilitas yang bagus, kalaupun pemanfaatannya kita yang kurang mendukung, seperti itu. Termasuk salah satu podcast ini ya, ini memanfaatkan salah satu sumber daya kita yang ada dan kita coba sebagai sarana publikasi. Dan karena SMP 4 Kelapa Kampit itu adalah punya sejarah panjang dari BU, maka ini juga menjadi titik tolak kami merancang podcast Wardana ya. Jadi mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud dengan bantuan juga dari para alumni gitu ya. Sumbangsi, saran, perbaikan, masukan untuk kami di SMP 4 Kelapa Kampit atau kami menyebutnya warga RW 04 RW ya. 04. Itu bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan para alumni. Dan insya Allah besok tanggal 8 itu ada pertemuan alumni. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ada alumni-alumni berikutnya yang akan mengisi di podcast kita ya. Baik, terima kasih Bang Fahrul atas waktunya, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi, merekatkan kembali, dan sampaikan kepada kawan-kawan alumni salam hormat dari kami para guru dan warga RW 04. Mudah-mudahan yang berkenan untuk berkunjung atau menjadi tamu di podcast kami untuk berbagi cerita tentang bagaimana pada saat zaman sekolahnya di BU dulu. Terima kasih ya. Nah, begitulah perbincangan kita sambil ngopi. Silakan sambil ngopi. Dan kita sudahi untuk edisi perdana podcast Wardana RW 04. Sampai ketemu dengan tamu-tamu undangan yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RW, Ketua RW 04, izin pamit. Salam.